Pagi-pagi panasin nasi goreng udang jambu shrimp itu enak tuh kayaknya, sama bikin kopi dingin lagi, mantep nih. Coba guys, dicek dulu guys nasi gorengnya guys. Mantap. Ini kalau dikasih petai guys. Saya pernah bikin nasi goreng, ada waktu itu di camper van kalau nggak salah, saya kasih petai di sininya. Enak sekali. Ntar kapan-kapan bikin ya. Nah, ini kopinya udah menunggu guys. Dengerin ya guys, seruputan kopi ya guys, dengar guys. Enak sekali guys. Jadi ingat Pak reklame zaman dulu guys ya. Tentu karena kopinya Nescafe. Nescafe memberi kenikmatan tersendiri. Look out, here she comes, the woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind, it's just the two of us. Itu guys, ada bis sekolah ya guys. Mereka udah beberapa ini yang masuk gitu ya. Cuma memang ya ada yang masuk, ada yang enggak, karena memang dibatasi ya guys ya sekolahnya. Ini bis sekolah. Nah, kalau Anda lihat itu guys, itu kalau pelangnya ini merah itu ada itu. Nah, ini sebentar aku kasih lihat ya. Nah, itu kalau pelang stop. Nah, ini. Nah, ini kalau dia ngebuka itu stopnya guys, Anda harus berhenti guys. Gitu ya, nggak boleh jalan. Kalau jalan itu ada kamera di situ. Anda akan kena denda. Dendanya tinggi loh guys. Itu untuk Anda misalkan udah dikasih stop tapi Anda tetap jalan, itu dendanya tinggi banget gitu. Jadi hati-hati ya kalau Anda besok driving di Amerika, kalau bisnya itu bis kuning-kuning ini guys ya. Mereka ngebuka itunya, Anda harus hati-hati. Jangan sembrono karena itu dendanya besar sekali. Jadi student itu atau murid itu, anak sekolah itu calon anak bangsa yang memimpin negeri ini guys. Jadi dilindungi benar-benar sama pemerintah ya guys ya. Hati-hati. Got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close. Hai, howdy, apa kabar semuanya dimanapun Anda berada. Oke guys, terima kasih Anda udah mampir di channel saya di Martin Are Indo Cowboy. Cuaca suhu udara untuk hari ini sekitar 7 derajat Celcius. Dan memang ini udah tidak terlalu dingin ya. Salju sudah tidak terlalu ada. Dan kali ini saya akan ngobrolin sehubungan dengan pertanyaan dari pemirsa di sana ataupun penonton di channel Martin Are Vlog, yaitu, Om, gimana Om kalau misalkan ada orang yang tidak mau bayar tiket tilang polisi gitu ya. Ya, itu memang bisa saja terjadi ya guys ya. Bukan berarti di Amerika itu semua orang-orangnya taat, enggak. Ada juga yang bandel, ya buktinya ada penjara, ada polisi kayak begitu. Nah, jadi ini saya sambil jalan-jalan guys di sekitar komplek perumahan di sini. Nanti sebentar lagi akan saya ajak Anda untuk ke JJV ya. Muter-muter sambil saya ngobrol apa konsekuensinya kalau seandainya Anda tidak membayar tiket tilang dari Pak Polisi, oke? Dan jangan lupa di like, subscribe, dan yang terpenting adalah di share videonya di Facebook ataupun di Instagram ataupun di WhatsApp juga bisa. Oke, ciao and hasta luego. Ya guys, ini saya ada di Jalan Electric Drive di Kota Roanoke. Dan ada beberapa pertanyaan ya guys di komen itu, Om kapan ke New York, Om kapan ke ke Washington DC. Ya sabar ya nanti, karena
ini kan masih pandemik ya. Jadi begini loh, kalau toh pun saya pergi jalan-jalan itu kayaknya masih kurang ini apa namanya, kurang bebas karena ada banyak akses yang ditutup guys gitu loh. Jadi misalkan kamu mau ke museum ataupun kamu mau kemana kayak ke tempat hiburan ataupun misalkan ke tempat-tempat yang khalayak rame ditutup sama mereka gitu, kebanyakan ya, tidak semua, memang ada beberapa hal yang masih dibuka tapi kebanyakan ditutup. Nah itu guys, itu Panera Bread, itu apa namanya, American breakfast, enak sekali ya, kayak sandwich gitu deh sambil ngopi-ngopi gitu ya, lebih lengkap dari Starbucks lah gitu, ada kopinya juga, cuman sedikit beda lah dikit gitu ya. Oh ya guys, saya akan ngobrolin tentang pertanyaan, yaitu Martin, gimana kalau orang kena tilang di Amerika kemudian tidak mengindahkan tiket itu, tidak mau bayar gitu, nggak ngurus gua gitu, mau ditilang mau apa gitu ya. Di Amerika itu memberikan kebebasan kepada warganya, kamu mau bikin kamu susah dirimu silahkan, itu pilihan-pilihan kamu sendiri. Kamu mau bikin diri kamu itu nyaman, artinya ikut aturan gitu, sudah ada jelas aturannya gitu. Jadi polisi tidak ambil pusing, kamu mau bayar mau enggak terserah. Tapi gini, kalau kamu nggak mau bayar ya, itu konsekuensinya juga berat guys. Jadi Anda akan apa namanya, dikenai denda yang berbunga gitu ya. Jadi saya dulu pernah ngalami itu. Gini ceritanya, saya pernah ketangkep di College Station waktu itu. Itu apa namanya, saya punya inspection itu ataupun uji emisi itu loh guys, yang di sebelah kiri kaca itu expired guys gitu. Nah saya lupa gitu, waduh. Terus dicek sama dia dari mobil polisi kan kelihatan tuh guys. Jadi kalau misalkan dia apa tidak ini, itu bisa kelihatan guys gitu. Sebentar guys, ada mobil, aku harus kasih jalan karena aku nggak boleh di sebelah kiri. Jadi seperti itu, ketika kita dicek sama polisi itu di komputernya itu tertera bahwa mobil ini expired. Jadi nggak usah pakai mengintai-ngintai misalnya atau apa ini mobil apa atau apa, enggak, itu udah lengkap semua di komputer, itu udah terdeteksi. Jadi misalkan yang ada Pak Polisi di belakang saya, dia ngelihat nomor plat nomor saya, diketik tek gitu nomornya, udah keluar informasinya. Oh ini Martin mobilnya udah bayar pajak STNK. Oh Martin ini udah bayar apa namanya untuk inspeksi apa uji emisi, ada semua di situ. Nah kalau tidak bayar dia akan muncul gitu, dia ada warning atau apa whatever ya, aku nggak tahu. Tapi dia bisa tahu bahwa itu tidak lengkap gitu, langsung diberhentikan gitu. Jadi makanya kenapa saya bilang di Amerika itu nggak usah pusing-pusing, kalau plat nomor itu sudah menunjukkan. Makanya di sini ya boleh dibilang ya, saya mungkin ada kayak di film ataupun apa ya yang ganti plat nomor ada, tapi kemungkinannya kecil guys gitu loh. Karena kalau ketangkep tek langsung dalam jangka waktu lama, misalkan Anda menggunakan plat nomor yang palsu itu, nanti pasti akan ketahuan. Nah ini guys, ini di kota kecil di sini guys ya. Ini ya Roanoke ini termasuk ya tidak terlalu kecil banget sih, lumayan lah gitu ya, sedang gitu kotanya. Nah jadi kembali tadi sama cerita, ketika itu saya ditangkap sama polisi, ketahuan gitu bahwa saya belum bayar, ya kan? Nah waktu saya kena itu, waktu itu saya harus bayar denda sekian $100 gitu, misalkan katakanlah $200 gitu ya, atau $300. Nah pada saat itu saya bayar langsung ke court, berapa hari kemudian saya ke court gitu ya. Habis ke court itu saya bayar dendanya segala macam. Nah saya pikir itu tidak ada lagi tambahan apa gitu denda. Saya udah tenang-tenang aja, santai gitu. Nah suatu saat saya ngurus SIM saya guys, ngurus SIM ya kan, itu ternyata muncul ada tunggakan itu pembayaran yang belum dibayar waktu itu. Kamu kena apa namanya, tiket dari polisi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, ada semua detailnya. Oh iya bener, saya pernah itu. Oh guys, bagus kan, sambil ngobrol guys, aku kasih lihat tuh udaranya cerah gitu ya di depan tuh. Kalau Anda lihat langsung dengan mata kepala sendiri langsung bagus banget tuh guys, karena ini di kamera, sorry ya. Hanya aku yang bisa menikmati secara real, tapi mudah-mudahan Anda juga bisa sana ya. Jadi seperti itu, ketahuan guys, di kantor itu
langsung. Aku kan mau ngurus SIM-ku kan mati. Nah terus ngurus, oh ini ada tunggakan gitu. Terus gimana dong? Tahu nggak tunggakan itu membengkak guys. Ternyata jadi gini, kalau kita tidak bayar itu berbunga guys. Iya beneran. Tadinya itu misalkan cuman 300, itu beberapa tahun gitu. Akhirnya ini ada tunggakan belum dibayar gitu. Ya kena akhirnya. Terus aku bayar kalau nggak salah 1000 something gitu guys. Gitu. Jadi aku harus lunasi itu, kalau enggak aku nggak bisa perpanjang SIM aku gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya aku harus bayar gitu kan. Bayar udah selesai. Nah besoknya suruh kembali, udah oke. You've been paid already, oke. Terus dikasih sama dia jadi 0. Nah itulah tadi yang saya bilang, kalau Anda tidak mau bayar maka itu akan berbunga guys, ya, membengkak gitu ya. Dan itu yang ke-1. Yang kedua maka bisa jadi kalau Anda seperti itu terus-menerus, driver license Anda akan dicabut gitu ya. Disuspended gitu. Jadi Anda tidak bisa driving lagi. Jadi Anda mungkin bisa driving tapi dengan tanpa driver license ya. Dan kalau ketahuan langsung ya dendanya besar sekali. Jadi di Amerika ini terserah gitu ya, kamu mau bikin seperti apa, oke, gitu ya. Mau bayar yang ikut aturan, oke, ataupun kalau nggak mau ya ada konsekuensinya seperti itu guys ya. Jadi aku sambil mau isi bensin guys ya, karena bensinnya udah tinggal sedikit nih guys. Tinggal berapa tuh? Udah hampir di E itu ya. Anyway seperti itu ya guys ya. Jadi kalau Anda tidak mau bayar ya silakan, itu pilihan Anda, tapi konsekuensinya seperti itu. Jadi di Amerika ini udah jelas, nggak ada yang tutup-tutupi, semua jelas. Kamu mau ikutin aturan, oke. Nggak mau ikut aturan, ya salahmu sendiri gitu. Oke guys, seperti biasa, kalau kita ngisi bensin ya tinggal masukkan, kalau mau bayar cash ya di dalam. Tapi kalau mau bayar pakai kartu ya silakan gitu. Nah ini kartunya tinggal dimasukkan di sini ya guys ya. Udah tuh authorization. Remove nozzle, disuruh mindahin nozzle-nya guys. Udah. Nah ini dimasukkan nozzle-nya di sini. Udah deh, langsung isi. Dipilih dulu itunya, dipilih itu dulu ininya, yang berapa oktannya berapa. Udah habis itu langsung sambil nungguin bensinnya ngisi guys. Aku mau ke dalam, mungkin ada sesuatu yang bisa dibeli ya guys. Selalu seperti ini ya guys ya, saya kasih tahu sama Anda bahwa gas station itu selalu dilengkapi dengan convenience store seperti ini. Nanti kalau Anda lihat itu ada orang main mesin mesin game guys, pakai duit tuh. Nah ini mesinnya, kalau Anda mau main tinggal masukin duitnya tuh di situ. Ya ini slot mesin nih guys. Ya kadang-kadang juga bisa menang gitu, mungkin 1000, 1200 atau berapa gitu. Orang jual bir di sini juga ada, wine juga ada nih. Nah ini wine-nya murah-murah tuh. Wine cuma $10 guys. Berarti berapa tuh? Sekitar 140.000 gitu rupiah ya. Ada red wine juga. Ini wine-wine yang murah lah gitu, yang biasa, bukannya wine-wine yang mahal. Kalau yang mahal ya beli di toko yang memang khusus wine yang berkelas gitu ya. How are you? Good job, okay. Busy day? Not much. Not much? How much? Might be a bit later today, but it's pretty good. Yeah. How much? 9.50. Okay. Better than last week. Oh yeah. Seems like the weather is better than a few weeks ago, huh? Oh yeah, a lot better. Yeah. Around 70. Oh, nice. Yeah. Enjoy the beautiful day, man. Hi, buddy. Have a good one. You the same, man. Udah guys, kayaknya mungkin udah selesai tuh. Bisa ditinggal kan, nggak apa-apa. Sambil beli apa gitu di sini udah biasa kayak gitu guys. Oke guys, aku ini di dekat mall. Sehubungan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman di sana di Indonesia yang nanya, Om,
itu di sini ada baju-baju bekas Om gitu. Nah itu katanya dari Amerika. Itu kayak gimana sih Om katanya gitu? Ya setauku sih ya, ini kan ada clothing and shoes. Jadi ada tempat apa kayak clothing apa istilahnya pembuangan untuk sepatu ataupun apa namanya baju-baju bekas kayak gitu. Nah di situ sih ditulisnya clothing and shoes. Our mission is creating jobs, saving the environment, and helping less fortunate gitu. Jadi ini tujuannya untuk membantu orang-orang yang ya kekurangan, butuh bantuan, terus dia bisa menciptakan pekerjaan melalui sumbangan ini. Mungkin saya nggak tahu ini apakah dia kirimkan ke luar negeri, terus diuangkan, kemudian uangnya nanti dibuat untuk nyumbang orang-orang yang kekurangan gitu atau gimana, I don't know. Tapi ini banyak sekali guys bertebaran di Amerika, box-box seperti ini. Jadi kalau ada misalkan baju pakaian bekas gitu, langsung aja dicemplungin situ, dimasukin plung-plung gitu, udah. Nanti mereka ada entah ada beberapa hari sekali gitu ya, mereka pick up ini dia punya barang-barang ini apa sepatu dan pakaian gitu guys. Nah itu clothing and shoes. Oh guys, ini aku di apa toko apa namanya toko alat apa pokoknya yang keperluan dengan cowboy ya guys ya. Ini kalau lihat ada topi segala macam di sini. Tuh ada baju. Good morning. Tuh ada dompet-dompet di sini juga. Dompet-dompet ya cowboy di sini banyak. Tuh ini kulit nih guys. Berapa nih harganya guys? Ini dompet ini berapa ya? 42 dolar. Sekitar 600.000 nih guys. Tapi keren nih guys, mantap nih guys. Sedap. Ini kulit nih guys. Kita lihat tadi guys ya. Itu ada tapi cowboy guys. Itu Bu Santi, Anda dengar ya. Dia pakai sepatu cowboy bunyinya duk 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 gitu guys. Ini yang straw nih guys. Ini yang dibilangnya straw nih guys. Tuh. Ini harganya berapa nih? Harganya 129 nih guys harganya guys. Itu yang lain tuh. Keren nih guys, tapi-tapinya guys. Mantap nih guys. Berapa tuh harganya ya? Bentar. Oh 129 guys. Oh mantap nih guys. Keren nih guys. Aku udah ada sih, ada berapa? Ada 3 apa 4 topi cowboy. Ini bagus juga nih guys. Tuh. Oh yang ini guys bagus, keren guys. Ini aku udah ada sih ini, yang ini hitam, tapi kalau ini kan coklat nih. Atau berapa nih harganya? Ini sekitar 194 guys. Tuh. Tuh emang di sini bagus-bagus sih barangnya. Kalau di sini ini memang bukan yang ecek-ecek kayak di apa? Yang kayak di Walmart tuh bukan. Ini bagus nih guys. Tuh, hampir 200 dolar tuh harganya tuh. Nah tuh. Sekitar berapa? 3 juta lah. 3 juta rupiah gitu. Ini sepatu boot mereka guys dijual tuh dengan harga macam-macam nih guys. Ini ada yang 219 tuh kayak gini. Ini 219 atau sekitar 3 juta lebih. Yang kayak gini-gini ini sekitar berapa nih? 189 ya. Yang kurang lebih 3 juta gitu loh. Nah ini guys, keren nih ya. Berapa nih harganya? Shift 50 dolar, ada diskon guys. Oh 200, tadinya 399, diskon 100 dolar guys. Jadi 299. Kalau di Tennessee dulu itu aku pernah kesana, kalau nggak salah di videonya itu ada. Itu beli satu gini dapat satu guys gitu. Murah kalau di Tennessee sana, murah. Aku pernah lihat. Ini keren nih guys ya, mantap nih guys.
lancip nih kalau untuk nendang orang. Ya ada bentuknya dua guys, ada yang gini lurus terus dipotong, ada yang lancip gini guys. Ini harganya sekitar 399 ya, $400 lah. Berapa tuh? 6 juta lah kayak gitu ya. 6 juta rupiah. Oh, nih. これが歌舞伎で食べたんです。あ、そうですかね。Bener gak sih ngomongnya gitu? Oke guys, buka dulu guys ya. Seng. Oh, so desu ne. Nah ini guys sama Mbak. Ya, thank you. Penerima tamunya Mbak Santi guys. Oh, banyak juga ya. Oh. Thank you. Oh, ada banyak juga ya. Itu lagi masak di sana guys. Terus tapi nggak boleh di depan ini kayaknya. Masaknya nggak boleh di depan meja. Jadi mereka masak di sana. Terus kita duduknya di sini gitu. Guys, ini bir Sapporo. Ini enak nih birnya guys. Kalau makan hibachi itu sama bir ini enak sekali guys. Istilahnya kalau di Indonesia itu makan nasi goreng sama teh manis. Nah ini guys, ini sup mushroom. Dia punya sup enak nih guys. Ada kayak bawang-bawangnya, ada mushroom, ya kayak hampir mirip kayak bakso lah, cuman ada mushroomnya. Nah ini dia punya salad guys. Ini Thousand Island biasanya. Ini tukang masaknya udah datang ya. Itu ada ayam, sapi, udang. Terus itu ada apa namanya, bumbu-bumbunya. Ini Pak chefnya di situ tuh. Pak chefnya lagi apa? Bagi-bagi saus. Nah ini guys, dia karena pandemik jadi nggak bisa masak di sini, nggak bisa. Tapi dia masak di sana. Karena menurut aturan government dia nggak boleh masak di dekatnya tamu karena ini nanti dia muncrat mungkin kena atau apa gimana. Akhirnya masaknya di sana gitu. Ya itu dia lagi atraksi, dia lagi apa namanya, kasih api biasanya gitu atau apa whatever begitu. Nah ini guys, dia bikin api itu apa namanya, volcano katanya gitu. Itu ada apa, onion, ya volcano. Oke. Biasanya kan orang-orang duduk di depan situ, tapi sekarang nggak boleh guys. Jadi harus di sebelah sana. Pokoknya di belakang jauh dari tukang masak. Itu mereka masak sayurnya dulu kayaknya. Nanti habis ini terus dia masak shrimp atau sapi whatever begitu di situ. Itu ayam ditaruh di tengah, sama ada nasi. Terus sama itu ada apa namanya, lobster itu kayak lobster sama daging sapi. Ramai juga di sini ya, tuh lihat tuh mereka di sana itu tamu-tamunya juga di meja-meja gede. Ada banyak meja hibachinya kayak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oh 13 meja, banyak juga ya. Nah ini guys, udah datang guys. Ini nasinya enak nih guys. Dia nggak terlalu asin bener, tapi pas gitu kayaknya. Ini mau gue kasih tahu ya, masakan Jepang di Amerika ya pasti sesuai dengan apa namanya, masakan apa lidah orang Amerika kan. Jadi Japanese American, jadi bukan real Japanese. Terus ini apa, dia punya sayur-sayur.
ini ada zucchini, ini ada apa namanya tuh bawang bombay, terus ada carrot, wortel tuh. Udah gitu aja. Ya cenderung masakannya cuma asing doang gitu. Kayak soy sauce. Mainnya kan kalau Japanese kan soy sauce. Tapi ya oke lah. Apa kalau aku bilang ya 80% lah. Ini 8 lah nilainya ya. Lumayan ya. Biasanya kalau itu aku suka di daerah ada di kira-kira 4 kilo dari sini. Itu Ichibang aku makan terlalu asin tuh guys. Ini enak nih, lumayan, nggak terlalu asin. Nah nih guys, ya begini kalau udah selesai makan, nggak habis, mereka biasanya servernya itu nawarin mau dibungkus apa enggak gitu. Nah kalau dibungkus ya udah langsung dikasih tuku box ini, udah kita bawa pulang gitu kan.